Tri Sutrisno sayangkan sikap Jokowi paksakan Gibran Wapres, Republik Merdeka. Restu Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno terhadap tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Pasalnya salah satu tuntutan mendorong pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurut analis politik dan militer Slamet Ginting, sesepuh TNI ini sangat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Tri Sutrisno sudah membuat catatan khusus, bahkan menyiapkan wasiat untuk Presiden Prabowo Subianto. Sulit itu adalah bahasa orang optimis ya, yang segala sesuatunya diukur dari menang kalahnya. Tapi bagi orang yang ingin mencari amal ridha Allah, ya berusaha saja di jalan yang baik, di jalan yang lurus. Kalau ini memang kita yakini sebagai kebaikan, ya lakukan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya, yaitu mantan Presiden Tri Sutrisno yang bisa dikatakan sebagai TNI yang paling senior di Republik Indonesia ini ikut mendukung, bahkan menandatangani 8 pernyataan dari mantan jenderal, lebih tepatnya Purnawirawan Jenderal 103, Marsikal sekian, Laksamana sekian, kemudian perwira menengah setingkat kolonel sekian ya. Ada ratusan orang. Dan bisa ditampilkan lagi ya. Ini ada 2 berita menarik ya dari Republik Merdeka Online. Tri Sutrisno sayangkan sikap Jokowi paksakan Gibran Wapres. Kemudian diungkap oleh Slamet Ginting. Kemudian ini pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang jelas mengatakan bahwa mantan Wapres Tri Sutrisno turut mendukung penggantian Wakil Presiden Gibran ya, pergantian. Oke, saudara sekalian, nanti kita lihat ya, kita bacakan. Terutama dari pernyataan sikap, karena kita tahu bahwa Tri Sutrisno termasuk yang menandatangani ya, yang menandatangani pertama adalah Fakhrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan senior Prabowo Subianto, kelahiran tahun 47. Kemudian ada Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, mantan KSAD. Kalau Fakhrul Razi mantan Wakil Panglima TNI. Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan ya. Kalau Laksamana pasti mantan KSAL. Kemudian Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan, pasti mantan KSAU. Karena yang setingkat bintang 4 hanya Kepala Staf dan Panglima ya. Kemudian Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno tidak hanya mantan Panglima ABRI pada waktu itu, masih sebutannya ABRI, tetapi juga Menhan Kampangap ya, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI. Kemudian juga kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Soeharto. Sahabat sekalian, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Slamet Ginting ya, diungkap Slamet Ginting. Tri Sutrisno sayangkan sikap Jokowi paksakan Gibran Wapres, Republik Merdeka. Restu Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno terhadap tuntutan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu, 3 hari yang lalu ya kalau tidak salah.
menjadi sorotan publik. Pasalnya salah satu tuntutan mendorong pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tri Sutrisno juga menjadi penanda tangan tuntutan tersebut, ditampilkan saja. Selain Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Menurut analis politik dan militer Slamet Ginting, sesepuh TNI ini sangat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Tri Sutrisno sudah membuat catatan khusus, bahkan menyiapkan wasiat untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diutarakan Tri Sutrisno kepada Slamet Ginting saat bersilaturahmi dalam momen lebaran di kediamannya pada 9 April 2025. Kemudian saya bertanya, apakah selain Pak Tri itu banyak juga para purnawirawan TNI yang punya pemikiran sama? Banyak, jawab Pak Tri. Ada yang sangat berani, ada yang berani, ya ada yang kurang berani. Tapi saya hormati sikap-sikap itu, kata Slamet, dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno. Di antara tuntutan itu, poin pertama bicara mengenai pengembalian UUD 1945 asli. Sejak amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002 yang menghasilkan konstitusi baru, Tri Sutrisno termasuk yang paling lantang menyuarakan kembali kepada UUD 1945 asli. Tapi pada prinsipnya justru menurut dia bukan cuma TNI saja. Kalangan sivil, akademisi juga punya sikap yang sama, terutama kembali ke UUD 1945. Nah, dia ingin bahwa kalau undang-undang dasar itu diganti, itu sama saja negara ini ditiadakan seperti itu. Jadi paling tidak sampai dengan saya tutup usia nanti, katanya saya sudah menyampaikan jelas selamat. Lanjut dia, Tri Sutrisno masih sangat peduli dengan nasib Pancasila ke depan, termasuk peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP saat ini. Apa peran BPIP? Ini kan menurut dia selama era reformasi ini praktis nilai-nilai Pancasila itu diabaikan. Ya, dia bersyukur ada BPIP walaupun menurut dia belum sempurna, tapi setidaknya ini lembaga yang bisa menjadi modal untuk kita kembali ke nilai-nilai dasar Pancasila, ungkapnya. Satu hal yang membuat Slamet terkejut ialah soal Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Presiden Prabowo saat ini turut menjadi perhatian Tri Sutrisno. Tapi saya juga terkejut ketika beliau berbicara soal posisi wakil presiden yang dipegang oleh Gibran ini. Yaitu dibicarakan, kata Pak Tri, jadi saya tidak habis pikir begitu ya. Karena begini, mohon dibedakan, itu proses Prabowo menjadi presiden itu tidak ada masalah. Itu pernyataan beliau Pak Tri. Tapi untuk Gibran ini, itu menurut saya tidak habis pikir. Dan saya menyayangkan ada orang seperti Pak Jokowi tanpa berpikiran luas sebagai negarawan, ungkapnya lagi. Mengapa kemudian Jokowi memaksakan sang anak dan kita sekarang harus menanggung akibatnya? Artinya dia menceritakan saya banyak kekurangan tapi saya dipercaya menjadi wakil presiden. Pendahulu-pendahulu saya juga orang-orang hebat semuanya. Anda catatlah semuanya. Tapi begitu yang sekarang saya mau ngomong apalagi, katanya beber Slamet. Masih kata dia, poin-poin yang disampaikan Tri Sutrisno sama persis dengan yang tertera dalam 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Jadi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan poin-poinnya, menurut saya persis ya di poin ke-8 itu kan yang dikhawatirkan Pak Tri Sutrisno sebagai tokoh bangsa kita. Termasuk mengembalikan posisi MPR seperti dalam UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi negara, pungkasnya. Begitu ya Sobat Era sekalian, menarik ya. Kemudian mantan keras ya, pernyataan sikap Forum TNI itu kita bacakan kembali ya. Ini asli ya, ditandatangani oleh 103 jenderal, kemudian 73 laksamana, 65 marsikal dan 91 kolonel, bayangkan ya. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Saya bicara dengan bahasa lantang ya. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5.
Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Yaitu bunyinya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya kan? Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu ya. Kemudian 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta, Februari 2025 telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 72 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dan yang bertanda tangan adalah Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsekal TNI Purnawirawan, mengetahui Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Jadi saudara sekalian, ditandatangani 4 bintang 4 ya. 5 bintang 4 ya, 5 bintang 4. Dan seperti dikatakan Slamet Ginting ketika bersilaturahmi, ya dia Sutrisno memang menyetujui semua tuntutan ini. Ngeri ya. Cuman masalahnya adalah apakah tuntutan ini akan didengar oleh Prabowo Subianto atau tidak. Apakah gone with the wind, berlalu bersama angin, atau bahkan digubris pun tidak. Walaupun saya kemarin mengatakan ada beberapa hal yang masih problematik, seperti kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita harus bahas ya. Tapi selebih kemudian meletakkan Polri di bawah Kemendagri, kita harus bahas karena dia tidak hanya fungsinya Kamtibmas, tapi juga yang namanya law enforcement atau penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum, ya tepatnya di Kementerian Kehakiman atau di Kejaksaan Agung digabungkan jadi satu menjadi ministry atau Kementerian Kehakiman ya. Begitu sobat era sekalian. Jadi tapi selebihnya setuju ya. More or less saya kira itulah tuntutan masyarakat hari ini. Tapi persoalannya hari ini tanggal 20 April, 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, tak ada tanda-tanda reshuffle. Tak ada tanda-tanda reshuffle ya. Tidak ada tanda-tanda bahwa menteri-menteri yang masih terafiliasi dengan Jokowi ini akan diberhentikan. Ya karena sederhana, mereka adalah tulang punggung pemenangan Presiden Prabowo, Erick Thohir ya, dan lain sebagainya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Nyimak hadir, sangat setuju, turunkan Gibran karena dia melanggar konstitusi, dia tak punya moral. Oke, nanti saya ungkap alasannya ya. Jadi sobat RH sekalian, Gibran diturunkan itu tidak bisa dengan alasan putusan MK lagi karena itu sudah lewat. Sudah post factum, sudah selesai. Lalu alasannya apa? Alasannya adalah kemarin sebagaimana saya sampaikan, pertama scrutinize ijazahnya. Jangan-jangan ijazahnya pun bermasalah. Ya, ada kebohongan publik. Artinya dia bisa tidak memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela karena melakukan kebohongan publik. Karena awalnya kan dikesankan seolah-olah dia itu lulusan S2 dari Melbourne University. Padahal ternyata tidak, hanya setingkat SMK saja. Setingkat ya. Yang kedua adalah coba perhatikan perilaku dia yang ada desas-desusnya.
ya desas-desus terkait dengan sesuatu lah, pemakaian ya. Nah, jadi bisa ditafsirkan sendiri. Yang ketiga adalah melakukan kebohongan publik terhadap Fufu Fafa yang sekarang akan mulai tenggelam lagi. Padahal kalau dirunut lebih jauh, dia tidak mengakui akun itu. Memang akun itu ketika yang bersangkutan masih menjadi warga negara biasa. Tapi jangan lupa, dia tidak mengakui ketika sudah jadi presiden. Paling tidak, seandainya dilakukan klarifikasi, investigasi, verifikasi, maka akan diketahui. Dan kalau tidak mengakui akun itu, berarti dia sudah melakukan perbuatan tercelah, yaitu melakukan kebohongan publik seolah-olah akun itu bukan akunnya. Jadi hal-hal yang baru inilah yang bisa mengganti Gibran Rakabuming Raka. Tidak bisa lagi dikaitkan dengan putusan MK. Putusan MK itu mengandung kekecewaan bagi kita semua, mengutuk MK, ya kan? Apalagi di situ kemudian ada pelanggaran etika yang menyebabkan ketua MK harus diberhentikan sebagai ketua, yang tidak lain adalah ipar Jokowi. Tetapi tetap saja kita tidak bisa membatalkan putusan MK tersebut. Walaupun sebenarnya kita bisa mempersoalkan tindak pidananya kalau seandainya ada kong kali kong di sana. Termasuk Gibran sebagai penerima manfaat, kemudian Jokowi atau siapapun yang membantu untuk memuluskan putusan MK tersebut bisa kena tindak pidananya. Jadi begitu ya saudara sekalian cara berpikirnya ya. Sulit itu adalah bahasa orang optimis ya, yang segala sesuatunya diukur dari menang kalahnya. Tapi bagi orang yang ingin mencari amal ridha Allah, ya berusaha saja di jalan yang baik, di jalan yang lurus. Kalau ini memang kita yakini sebagai kebaikan, ya lakukan saja ya. Ada aib Prabowo yang dipegang Jokowi, makanya dia nggak bisa lepas dari Jokowi. Saya nggak percaya. Kalaupun ada aib seperti itu, dengan jabatan sebagai presiden bisa apa Jokowi, ya kan? Dia bisa perintahkan tangkap Jokowi kalau seandainya macam-macam. Tapi pertanyaannya adalah, saya ditanya teman ya, kemarin teman SMA datang, saya mengatakan lebih pada perasaan tidak enak. Tidak enaknya kenapa? Karena Jokowi sudah banyak membantu memenangkan Prabowo sebagai presiden. Jadi seperti the dream comes true. Ya. The dream comes true through Presiden Jokowi at that time, ya kan? Itu soalnya. Jadi mimpi menjadi kenyataan melalui Jokowi. Jadi Prabowo sudah menghitung kalau tidak ada Jokowi atau tidak di-endorse Jokowi, nggak bisa menang. Let's say Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo, Ganjar yang akan menang. Kok semudah itu? Iya, itulah demokrasi sontoloyo di Republik Indonesia ini. Kemenangan itu tidak ditentukan oleh suara rakyat, tetapi ditentukan oleh keberpihakan pemimpin yang memiliki resources. Jadi yang bergerak itu adalah uang dan kekuasaan. Kalau uang dan kekuasaan menjadi satu, siapa yang akan bisa melawannya? Moral force hanya bisa melawan kalau dia menjadi sebuah kekuatan besar yang sifatnya revolusioner. Tapi kalau cuma sekedar percikan-percikan saja, enggak bisa. Ya, demo di MK saja kita tidak bisa mendekat. Jumlah pendemo enggak sampai berapa ribu orang. Artinya belum menjadi the common enemy ya, atau musuh bersama untuk digeruduk ramai-ramai. Jadi masih segmented. Itulah sebabnya Hakim MK berani dalam tanda kutip bermain-main. Putusan mengenai Gibran Rakabuming itu putusan yang paling memalukan dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Ini putusan yang paling memalukan. Dan hakim-hakim yang mengabulkan itu ya, Anda bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda sudah bersumpah ya. Jadi bagi seorang muslim, Anda bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enakan saja. Jadi kalau Anda memutuskan karena Anda takut atau karena Anda dibayar apalagi,
pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi kita dukung apa yang dimaui purnawirawan, tetapi tidak bisa purnawirawan hanya soal ngomong doang. Lakukan audiensi ke fraksi-fraksi. Sebagai senior saya kira mereka akan dihormati juga. Kalau tidak dihormati oleh junior ya sudahlah. Karena junior-juniornya barangkali lebih berorientasi pada uang dan kekuasaan. Tapi hati nurani sudah tumpul. Tapi saya yakin paling tidak mereka lebih powerful para jenderal purnawirawan ini dibandingkan misalnya petisi 100, Bara Kemang dan lain sebagainya, kelompok-kelompok sipil yang tidak punya sejarah menjadi pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia ini kecuali punya concern terhadap negara agar lebih baik. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.